Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-8 mulai ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Biarlah nanti teks firman Tuhan yang kita renungkan ini menjadi bahan renungan kita sepanjang hari ini saudara. Dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar bagaimana mengalami sukacita dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Saudara, sukacita seringkali ditentukan oleh kondisi. Itu yang seringkali kita alami. Kalau waktu baik, kita merasa senang. Kalau waktu menerima berkat, kita merasa senang. Sedangkan kalau waktu susah, seringkali kita sulit untuk bersukacita. Padahal hidup ini tidak akan bisa terlepas dari kesusahan, kesulitan, masalah, dan persoalan. Malah terkadang masalah, persoalan, kesusahannya lebih banyak daripada situasi senangnya. Kalau kita hanya bisa bersukacita pada waktu situasi baik, saudara, maka sukacita kita akan sangat sedikit. Dan hidup kita akan dipenuhi oleh duka cita kalau kita tidak bisa belajar bersukacita dalam segala situasi. Itu sebabnya pagi hari ini saya rindu kita belajar bagaimana caranya supaya kita mampu bersukacita dalam segala keadaan. Saya akan bacakan firman Tuhan ini kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya kita akan menggali firman Tuhan ini secara objektif dan saya akan menjelaskannya kepada saudara secara sistematis supaya saudara bisa memahaminya dengan gampang. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-8 mulai ayat 26. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, dia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya.
Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi? Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apa halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana ini adalah kisah dari Filipus dan sida-sida Ethiopia, di mana dari peristiwa ini, saudara, ada satu kalimat yang saya rindu kita renungkan bersama, yaitu di ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Sekali lagi, ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Itu yang saya rindu kita renungkan, saudara. Bagaimana sehingga sida-sida Ethiopia ini mengalami sukacita dalam perjalanannya. Perjalanan seperti apa yang dia tempuh dan apa alasannya dia sanggup bersukacita dalam perjalanan itu. Dan kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, kata sukacita itu terkait kepada kata kerja meneruskan perjalanannya. Artinya sukacita itu ada sejauh perjalanan itu ditempuh. Nah, saudara, dari sini saya rindu kita merenung bagaimana kita mengalami sukacita dalam perjalanan hidup kita. Pertama, saudara, saya rindu kita lihat perjalanan seperti apa yang dia tempuh, perjalanan apa yang dia tempuh, sehingga pada akhirnya perjalanan itu menghasilkan sukacita. Di sini dikatakan di ayat yang ke-27, lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi waktu itu malaikat Tuhan menyuruh Filipus untuk menjumpai seorang, yaitu seorang sida-sida Ethiopia, di mana sida-sida Ethiopia ini sedang menempuh satu perjalanan. Dan sekali lagi tadi kita sudah membaca di ayat 39 bahwa pada akhirnya perjalanan yang ditempuh oleh sida-sida Ethiopia itu adalah perjalanan yang menghasilkan sukacita selama perjalanan itu ditempuh. Nah, sekali lagi saya rindu kita merenungkan perjalanan seperti apa yang ditempuh oleh sida-sida ini. Perjalanan untuk apa? Kita lihat tadi, saudara, bahwa sida-sida Ethiopia ini berangkat dari Ethiopia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi perjalanan itu adalah perjalanan yang ditempuh untuk beribadah. Dan akhirnya perjalanan yang ditempuh itu, saudara, adalah perjalanan yang menghasilkan sukacita. Saudara perlu tahu, perjalanan yang ditempuh oleh sida-sida Ethiopia ini adalah perjalanan dari Ethiopia ke Yerusalem. Itu jaraknya, saudara, sekali jalan itu jaraknya lebih 4.000 kilometer. Sekali lagi, jaraknya lebih 4.000 kilometer. Bayangkan, saudara. Sebagai gambaran, jarak antara Medan Jakarta itu tidak sampai 2.000 kilometer. Berarti 2 kali itu, saudara. Dan waktu itu perjalanan itu ditempuh dengan apa kira-kira? Saya rasa dengan kereta unta, seperti yang dibilang tadi, dia ada di atas keretanya. Bayangkan, saudara, jarak 4.000 kilometer lebih sekali jalan, berarti pulang balik itu 8.000 kilometer ditempuh dengan naik kereta unta. Bagaimana
capeknya, bagaimana lelahnya, berapa banyak waktu, belum lagi resiko yang dihadapi di tengah jalan, belum lagi suasana lewat padang gurun panas, belum lagi ada badai di padang gurun dan sebagainya, belum lagi ada penyamun yang harus dihadapi dan sebagainya dan sebagainya. Itu perjalanan yang sangat berat, saudara. Tetapi sekali lagi, firman Allah tadi mencatat bahwa sida-sida Etiopia ini meneruskan perjalanannya itu dengan sukacita, menjalani perjalanan yang berat, yang sulit, penuh perjuangan, butuh waktu tadi, itu dengan sukacita, saudara. Bayangkan berapa lama dia harus menempuh perjalanan itu, berapa harga yang harus dia bayar, tetapi dia bisa menjalaninya dengan sukacita. Itu yang tadi saya bilang, saudara, bahwa dalam hidup ini kita perlu mengalami sukacita dalam segala situasi. Itulah yang dialami oleh sida-sida Etiopia ini. Sekalipun kondisinya berat, sekalipun perjalanan itu berat, butuh bayar harga, butuh waktu. Ada begitu banyak kondisi yang tidak seperti yang diinginkan bisa terjadi di tengah jalan. Tetapi dia bisa menjalaninya dengan sukacita. Sekali lagi, dia bisa menjalani semua situasi itu dengan sukacita. Sejauh dia menjalani perjalanan itu, sejauh itulah dia mengalami sukacita. Itu yang ditegaskan di dalam bahasa aslinya dari ayat ini tadi, saudara. Bayangkan, kok bisa? Karena sekali lagi, yang pertama, perjalanan itu dia tempuh untuk beribadah. Jadi dia pergi dari Etiopia ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi perjalanan yang penuh perjuangan itu dia tempuh untuk beribadah. Itu sebabnya dia mengalami sukacita dalam perjalanannya. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, perjalanan hidup kita, kalau kita jalani hidup kita dengan beribadah, untuk ibadah kepada Tuhan, maka percayalah bahwa saudara akan sanggup mengalami sukacita dalam segala kondisi. Saudara berbisnis, saudara berusaha, saudara bekerja, semuanya itu saudara kerjakan untuk ibadah kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami sukacita. Saudara menjalani hari-hari saudara, minggu demi minggu, bulan demi bulan, saudara tidak lupa beribadah kepada Tuhan, dan saudara tahu dan sadar bahwa perjalanan hidup ini adalah perjalanan untuk beribadah kepada Tuhan. Jika itu engkau lakukan, itu engkau sadari dan engkau terapkan, maka percayalah bahwa engkau akan sanggup melakukan dan mengalami sukacita di dalam perjalanan hidupmu, bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun beratnya. Bayangkan hari ini, masih bisakah saudara bayangkan menempuh perjalanan pulang balik 8.000 km dengan naik kereta unta, saudara? Saya sering dari Medan ke Jakarta naik pesawat, saudara. Itu saja sangat melelahkan di atas pesawat, sekitar 2 jam lebih. Sangat melelahkan di atas pesawat. Bayangkan itu di atas pesawat dan masih 2.000 km. Bayangkan dengan kereta unta menempuh 8.000 km. Wow, saudara, itu perjalanan yang sangat berat, butuh perjuangan yang sangat berat. Tetapi dia bisa mengalami sukacita, saudara, karena memang perjalanan itu adalah perjalanan untuk ibadah. Dalam perjalanan hidup kita, pribadi lepas pribadi, kita mengalami berbagai situasi, keadaan, kondisi, pergumulan masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Tapi bagaimanapun, perjalanan hidup seperti apapun, seberapa besar pun pergumulan kita, saudara, dalam kita menjalani perjalanan hidup ini, kita akan mampu bersuka cita dalam segala kondisi jika kita mengalaminya untuk beribadah kepada Tuhan. Kita jalani hari demi hari, tidak lupa beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini saudara merenungkan firman Tuhan, itu juga bagian beribadah kepada Tuhan. Sebentar lagi saudara akan bekerja, dan saudara bekerja, saudara sadar dan saudara lakukan pekerjaan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, itu juga beribadah kepada Tuhan. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau kita sadar bahwa itu bagian dari ibadah kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Jadi bagaimana supaya kita mengalami kebahagiaan dalam menjalani perjalanan hidup? Sebesar apapun pergumulannya, jalanilah perjalanan hidup ini dengan ibadah kepada Tuhan. Itu yang dialami oleh sida-sida Etiopia. Lalu yang kedua, saudara, ayat yang ke-28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya.
Saudara, dalam perjalanan itu yang ditempuh dengan sulit, berat, butuh perjuangan dan pergumulan itu, saudara, ketika dia di atas kereta, dia tidak sedang menggunakan waktu untuk tidur, menggunakan waktu bersantai dan sebagainya, tetapi dia gunakan waktu itu untuk apa? Untuk membaca firman Tuhan. Dia gunakan waktu itu untuk mengisi hidupnya dengan air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Dia gunakan waktu yang ada untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi sangat wajar, saudara, pada akhirnya ada sukacita yang melimpah dalam hidupnya, karena waktu-waktu yang ada dia gunakan untuk merenungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya dalam hidup saudara mengalami sukacita dalam menjalaninya, sekalipun bagaimanapun situasi yang saudara jalani? Saudara, renungkan firman Tuhan dalam hidupmu. Gunakan waktu yang ada untuk merenungkan firman Tuhan. Saya membuat renungan baik pagi, baik malam, saudara. Silakan saudara cari, kalau malam itu ada audio Alkitab, ada renungan malam di sana. Kalau pagi ada RPG, renungan penyejuk jiwa, untuk renungan pagi sebelum bekerja. Saudara, renungan ini dibuat supaya anak-anak Tuhan konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena saya percaya dan sangat percaya, ketika umat-umat Tuhan konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari, mereka akan hidup dalam kebahagiaan yang dikerjakan oleh Tuhan. Itu sebabnya saya menantang saudara, konsistenlah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itu yang dilakukan oleh sida-sida Ethiopia, sehingga pada akhirnya dia mengalami kebahagiaan. Dia gunakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Lalu kemudian saudara, yang ketiga, setelah Filipus bertemu dengan sida-sida itu, dan Filipus mendengar dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya, dan akhirnya Filipus bergabung dengan dia, dan Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida ini melalui teks kitab Nabi Yesaya yang dibacakan itu, saudara. Dan akhirnya selesai Filipus menginjili sida-sida ini, ayat 35, maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Lalu kemudian saudara, apa yang terjadi? Ayat 36, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air, apa halangannya jika aku dibaptis? Bayangkan saudara, baru saja dia mendengar berita Injil dari Filipus, dan ketika dia melihat air, dan tentu saja tadinya kalau dilihat peristiwa ini, tadinya Filipus sudah memberitakan tentang baptisan juga. Dan ketika sampai di tempat ada air, sida-sida Ethiopia ini langsung berkata kepada Filipus, itu ada air, apa halangannya jika aku dibaptis? Lalu Filipus berkata, jika Tuhan percaya, boleh. Dan sida-sida itu berkata, aku percaya Yesus adalah anak Allah. Dan akhirnya dia dibaptis. Apa yang bisa kita lihat di sini, saudara? Bahwa sida-sida itu merupakan pelaku firman. Baru saja dia dengar berita Injil, dan kemudian ketika dia lihat kesempatan untuk menerapkan, melakukan firman Tuhan, dia langsung lakukan. Wajar. Sehingga ayat 39 bagian terakhir dikatakan ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Kenapa? Dia pelaku firman, bukan hanya pendengar firman saja. Saudara, kita bersyukur buat pagi hari ini kita sudah merenungkan firman Tuhan, di mana sida-sida Ethiopia menjalani perjalanan yang sulit, butuh perjuangan, penuh pergumulan, tapi dia bisa menjalaninya dengan sukacita. Kenapa saudara? Dia jalani perjalanan itu untuk beribadah. Yang kedua, dia jalani perjalanan itu dengan merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, dia jalani perjalanan itu menjadi pelaku firman. Akhirnya dia mengalami sukacita. Kalau saudara rindu dalam hidup saudara mengalami sukacita dalam perjalanan hidup saudara, jalani perjalanan hidup saudara untuk beribadah kepada Tuhan, konsisten merenungkan firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan, maka engkau akan mengalami sukacita. Biarlah hari ini saudara melakukan segala kegiatan saudara dengan sukacita Tuhan, dengan menerapkan firman Tuhan ini. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelumnya ambil komitmen untuk saudara menerapkan firman Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Ya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati.
Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan
bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam
gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anakmu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anakmu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anakmu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Yesus. Yesus, ku panggil Kau Yesus. Yesus,
Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh namamu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup sembuhkan. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Kini ku berseru Bapa, kau hadir.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah